Dasar kami melaporkan Ferry Amsari karena dia sudah menyinggung perasaan rakyat yang mengatakan bahwa pemerintah bohong atau yang kita kritik itu adalah pernyataan pemerintah, dalam hal ini Presiden, soal swasembada pangan, which is impossible karena swasembada pangan belum terjadi. Kami berharap memang Saudara Ferry Amsari bisa membuktikan apa yang dia nyatakan. Secara argumentatif, saya meyakini bahwa Prabowo Gibran adalah beban buat bangsa ini. Pengamat-pengamat itu adalah pengamat-pengamat yang sejak dulu sudah berusaha mempengaruhi warga, membentuk opini publik. Faktanya, lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo, tidak percaya mereka. Konstitusi itu orang menyatakan pendapat itu dilindungi konstitusi, dan konstitusi mengatakan itu sudah diatur oleh undang-undang. Hukum harus dijalankan dengan seadil-adilnya, namun kita juga harus bisa menjaga etika dalam memberikan kritik untuk bisa dilakukan secara santun. Pemirsa, suara akademisi yang dulu dianggap cahaya kini menjadi perkara. Saiful Mujani, Ubedillah Badrun hingga Ferry Amsari dilaporkan ke polisi. Apakah ini batas kebebasan atau awal pembatasan? Saya Aya Nufus, inilah interupsi. Ya pemirsa, untuk membahasnya pada malam hari ini sudah hadir 4 narasumber luar biasa. Di sebelah kanan saya langsung saja saya akan perkenalkan terlebih dahulu tenaga ahli utama kantor staf Presiden Antoni Winza Prabowo. Selamat malam Mas Antoni, terima kasih sudah bergabung di interupsi pada malam hari ini. Dan juga sudah ada Ito Simamora, Ketum LBH Tani Nusantara. Selamat malam Kak Ito, terima kasih sudah hadir. Dan juga di sebelah kiri saya di paling ujung ada Bang Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center. Terima kasih Bang malam, dengan batiknya pada malam hari ini. Dan juga ada Bang Ahmad Wakil Kamal, pengacara Ubedillah Badrun. Terima Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Dan juga sebagai informasi pemirsa, kami sudah mencoba untuk menghubungi dan juga mengundang sebelumnya ada Ubedillah kemudian juga Ferry untuk hadir di interupsi, namun kebetulan berhalangan hadir pada malam hari ini, jadi kami undang perwakilannya saja mungkin dari Bang Ahmad ya. Baik, sebelum kita mulai saya akan terlebih dahulu mengingatkan rules di studio interupsi pada malam hari ini. Bapak dan Ibu semuanya boleh adu argumen, boleh adu gagasan, tapi terlebih dahulu katakan interupsi. Baik, saya mulai ke Kak Ito terlebih dulu. Kak, Anda kan melaporkan Ferry Amsari terkait dengan swasembada pangan. Apa sebenarnya dasarnya Anda melaporkan, Ferry? sebelumnya terima kasih kepada iNews TV program interupsi hari ini telah mengundang kami LBH Tani Nusantara. Dasar kami melaporkan Ferry Amsari karena dia sudah menyinggung perasaan rakyat yang mengatakan bahwa pemerintah bohong atas swasembada pangan itu. Di saat masyarakat tersinggung karena mereka kan sudah merasakan apa efek positif dari program-program pemerintah saat ini, Pak Prabowo Subianto presidennya gitu. Dan kami melaporkan penghasutan, ini bukan lagi kritik, tapi penghasutan itu dasar. Baik, baik berarti Anda dan juga tim Anda menganggap ini bahwa ini bukan lagi soal kritik, tapi sudah masuk ke ranah penghasutan, pembohongan publik dan hoak. Jadi itu setelah kita bedah kasus, kita menemukan ada unsur pidananya. Masuklah itu ke pasal 263 ayat 1 dan pasal 264 KUHP yang baru 2023. Oke, saya mau tanya Bang Pangi, Bang, dari data mungkin yang Anda kumpulkan dari Foxpol Center terkait dengan data yang terbuka ya dari pemerintah soal swasembada pangan. Ada tanggapan terkait hal ini?
Ya, pertama tentu saja sebelum kita bahas itu, memang di dalam konteks negara demokrasi itu kan yang paling dewanya itu kan freedom, kebebasan. Karena freedom itu kebebasan berekspresi, berpendapat, freedom of speech, freedom of expression. Itu menjadi tulang punggung big bone di dalam konteks negara demokrasi. Nah, kalau kemudian itu menjadi catatan penting, isu yang sangat krusial, bahwa setiap orang bisa menyampaikan pikiran, gagasannya, pendapatnya, sebatas dia dengan data yang kuat, yang terukur, dengan KPI yang jelas, dan dia menyampaikan based on data. Jadi itu sangat penting sekali. Nah, kalau kita lihat misalnya di era Presiden Soeharto, itu memang kan political religion, ideologi yang disucikan. Jadi pada masa itu setiap orang yang mengkritik maka dilabel anti Pancasila, yang demonstrasi instabilitas politik. Maka pada masa itu kan bahwa mengkritik presiden itu sama dengan mengkritik Tuhan. Karena tidak boleh, presiden selalu benar, presiden tidak boleh dikritik, mengkritik presiden, mengkritik Tuhan. Nah ini kan pada masa itu sangat sulit untuk menyampaikan. Tetapi kan ada juga pilihan orang mengatakan di era Soeharto itu memang berbicara itu tidak bebas, tapi perut kenyang. Cuma kebebasan tidak ada. Nah kita kan ingin cari, bisa saja ambil pola yang kedua, bebas berbicara, yang terukur tadi, dan perut kenyang. Itu juga menjadi penting di dalam catatan saya. Oleh karena itu memang pada masa kalau dalam kita geser dalam kajian saya ilmu politik, memang di dalam politik itu kan kalau digeser ekonomi dia pasti bicara kapitalis, bicara agama sekuler, bicara demokrasi itu udah pasti bicara politik. Nah demokrasi ini yang kemudian tetap harus kita jaga. Tetapi kemudian di era ini dinormalisasi oleh rezim sebelumnya, yang namanya Undang-Undang ITE digunakan sebagai alat untuk pembungkaman terhadap lawan-lawan politik. Undang-Undang ITE itu sudah banyak terjadi. Bahkan kasus di era presiden sebelumnya, saya sebut nama Pak Jokowi, itu ada yang dijemput malam jam 3 pagi, sampai katanya nggak sempat masang baju duluan, yang namanya almarhum Bu Rahmawati, ada Saganda, kemudian waktu itu mereka adalah saksi-saksi yang dijemput malam, dituduh makar pada masa itu. Termasuk beberapa tokoh nasional ya, Pak Eko dari UBK waktu itu. Mereka tidak ada pidato seperti sekarang. Artinya bagi saya, dulu nggak ada seperti ini. Mereka nggak pernah pidato, nggak pernah mengatakan harus dijatuhkan bagaimanapun cara, nggak ada, tapi ditangkap. Saganda itu ditangkap. Artinya apa? Menurut saya sekarang situasinya kan nggak seperti itu juga. Sampai sekarang mereka masih bebas ngomong, tidak ada yang ditangkap. Padahal mereka tidak ada pidato untuk menjatuhkan baik inkonstitusional maupun non-inkonstitusional. Artinya ruangnya itu sudah luas. Artinya semua buzzer hari ini bisa ngomong. Itu juga dinormalisasi oleh rezim sebelumnya. Relawan yang kemudian jadi komisaris juga dinormalisasi oleh rezim sebelumnya. Nah, yang orang meragukan konsistensi pengamat ini, yang kemarin dia tidur gitu loh. Ketika ada tenaga kerja asing, dia tidur. Utang ugal-ugalan, dia tidur ini pengamat ini. Nggak pernah bilang makar. Kemudian ada bandara siluman, dia tidur ini pengamat ini. Nah ini orang yang curiga. Kok sekarang ada integritas gitu loh. Sebentar, Bapak ini terkait dengan ruang luas, saya mau tanya dulu ke Kak Itoka, sebelum Anda melakukan pelaporan, sempat ada nggak dari pihak Anda mencoba untuk berdialog dengan Ferry? Kalau untuk berdialog kan enggak, justru harusnya di saat dia yang memicu itu dia yang harus buka dialog dong. Tapi karena dia sudah berstatement penghasutan itu, para petani itu merasa tersakiti hatinya. Makanya mereka datanglah ke LBH Tani Nusantara, kami bedah kasus dan segala macam. Yang miris di kita ini kan bahwa si Ferry Amsari ini katanya pakar, katanya akademisi. Harusnya seorang intelektual tidak bicara sembarangan. Kami bukan anti kritik, tapi kalau kritik itu harus berbasis data yang valid, bisa dikonfirmasi dan segala macam. Ini kita nggak tahu dari mana datanya. Tidak adu data aja, kenapa harus melalui proses hukum? Seolah-olah hukum jadi alat untuk membungkam lawan-lawan politiknya atau membungkam akademisi yang kritis terhadap kekuasaan. Nah, saya jawab Pak, gini, justru si petani-petani ini datang ke kita. Kita justru memberikan pemahaman kepada petani. Kalau umpamanya kita lepas mereka, bisa aja ini jadi mereka yang pergi langsung ke
rumah Ferry Amsari, bisa langsung demo dan saya kira itu berlebihan, kekhawatiran berlebihan lah itu, lebay. Saya kira dalam kondisi bangsa yang sudah terbuka Ini seperti ini juga menarik, Bang, nggak perlu terlalu takut lah. Dan Rejim ini nggak terlalu perlu insecure, nggak perlu takut terhadap kritik. Justru kritik itu menjadi vitamin supaya kebijakan-kebijakan publik itu adalah pro rakyat. Untuk kesejahteraan rakyat. Ini yang Anda sampaikan mewakili klien Anda ya, Pak Ahmad? Nggak semua kita teman. Jadi tapi bagian dari kebebasan berpendapat. Termasuk klien saya, Ubaidillah Badrun itu kan diundang oleh salah satu podcast yang kebetulan adalah media massa. Jadi sebagai narasumber, dia sebagai akademisi dilindungi oleh konstitusi 1045, 1945, juga dilindungi oleh undang-undang perguruan tinggi, kebebasan akademik, kemudian undang-undang pers. Seharusnya bukan langsung ke pidana, karena itu adalah produk jurnalistik, harusnya lapor ke Dewan Pers. Berarti Anda lebih memilih untuk terlebih dahulu melihat jalur Dewan Pers daripada jalur pidana? Kalau dalam kasus Ubed, karena itu yang dilaporkan itu adalah produk jurnalistik, sehingga harus tunduk pada undang-undang pers. Ada putusan Mahkamah Konstitusi 145 2004 itu menyatakan bahwa tidak boleh kemudian hasil wawancara, kemudian produk jurnalistik langsung lapor ke polisi. Jadi ini kan karena kita ini tidak mengerti hukum. Yang banyak ngomong di pemerintahan hari ini, baik dari KSP dan sebagainya, banyak yang nggak mengerti hukum. Tapi Anda menyimpulkan bahwa pemerintah dikritik berarti? Tadi dikatakan Bang Panggi seperti itu? Anda menilai demikian atau bagaimana, Saya kira, menurut saya ini rejim ini terlalu insecure. Terlalu insecure. Oke, saya mau tanya dulu ke Mas Antoni. Interupsi boleh daripada sebentar, saya mau tambahkan sedikit. Saya mau mendengar sedikit saja dari Mas Antoni. Dia dikatakan bahwa insecure pemerintah. Sempat ada statement dari Pak Prabowo bahwa kritik-kritik ini sebenarnya adalah vitamin bahkan untuk pemerintah. Silakan Mas Antoni. Baik, sebelumnya saya ingin meluruskan pandangan-pandangan di publik yang seringkali terdistorsi, terutama tentang mengutip pasal-pasal di konstitusi secara cherry picking atau mau ambil apa yang dia suka saja. Jadi tidak ada di konstitusi yang menyatakan bahwa kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat itu sampai tidak ada batasnya. Tidak ada di konstitusi seperti itu. Di konstitusi, di putusan MK, ada putusan 140 tahun 2009, ada putusan 56 2017. Itu dikatakan ada 2 forum dalam berbicara dan berpikir. Yang dilindungi oleh konstitusi adalah forum di dalam internal, di ruang batin kita. Itu sama sekali underogable rights. Tidak bisa dikurangi oleh keadaan apapun. Tetapi ada namanya forum eksternal. Forum eksternal itu ketika ruang batin kita ucapkan. Ruang batin kita tuliskan. Itu sudah ada impact-nya. Oleh karena itu negara harus menjaga keamanannya. Jangan sampai ada kata-kata dari warga negara yang menciderai hak asasi orang lain. Nah coba kalau boleh dilihat pasal di 28I di Undang-Undang Dasar, mungkin bisa dibantu ya oleh dari interupsi. Jadi itu pembatasan yang dikatakan di 28I itu bahwa ada hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, forum internum itu tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Nah cuman hanya di 28I saja yang dikatakan underogable rights itu yang tidak bisa dikurangi itu hanya di 28I. Nah sedangkan kalau buah pikir itu ada batasnya, itu di 28E ayat 3. 28E ayat 3 itu tidak ada klausula tidak dapat dikurangi oleh keadaan apapun. Kenapa begitu? Kita harus lihat alam berpikir kita. Demokrasi ini kan banyak ya, ada demokrasi tipe barat liberal, ada demokrasi yang kita konstitusional Pancasila. Nah Pancasila kita itu melihat bahwa negara kita ini suku, agama, rasnya begitu banyak. Sehingga social cohesionnya itu berat, social cohesion cost-nya berat. Butuh persatuan. Ada sila ketiga Pancasila kita, persatuan. Ada juga di Undang-Undang Dasar kita dikatakan di sini, kita lihat di depan deh, biar lebih jelas ya. Silakan kita perlihatkan. Di 28I, itu hak kemerdekaan pikiran dan hati, itu adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ini yang di dalam ya, forum internum, itu di MK dikatakan demikian. Yang tidak dibatasi apa? Yang dibatasi apa? Yang 28E. Yang 28E itu menyatakan pikiran, mengeluarkan pendapat, itu nggak ada klausula seperti 28I. Tidak ada. Ya. Dan pembatasannya ada di mana? Ada di 28J. Dikatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan ditetapkan dengan undang-undang. Kita akan bahas terkait dengan pembatasan ini, terkait dengan pembatasan demokrasi juga, tapi usai jeda, Mas Antoni, kita akan bantu jawab juga dari Bang Ahmad, tetaplah di interupsi.